Anton, kabar Bang? Halo. Kayaknya kita barusan ketemu deh ya. Ini kita kemana nih kita? Kemana kita nih? Kita mau ke kantor Oh, iya. KJRI Maruda di Sydney. Sydney ya. Oh iya, kebetulan kita ada janji ya sama Iya. Pak Konjen, sama Pak Heru, Bapak Heru, terus Hari, oh, oke. Pak Tony. Oh iya ya. Pak Tony itu bagian imigrasi. kalau nggak salah dia yang berkompeten ya. Lebih enak. Nah, jadi segala pertanyaan itu nanti akan bisa dijawab bareng-bareng. Nah, ini mana nih? Alright, itu dia ya. Ayo Bang Anton, kita masuk yuk. Ya, udah. Wow, assalamualaikum. Pak tuh bagus. Apa kabar Pak? Bagus? Baik Pak, siap. Nah, ini yang paling berkompeten. Bu Uta, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa Pak. kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sibuk Ibu ya? Iya, ini adalah area pelayanan di sini. Tentunya kami memberikan berbagai peningkatan pelayanan pada tahun 2020 ini khususnya. Mungkin kami bisa sampaikan di sini Pak. Baik Bu. Ya, terima kasih. Ini mungkin bisa dilihat dengan ini sebagai salah satu komitmen KJRI tahun 2020. Bagaimana KJRI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Apa saja upaya KJRI dalam mencapai komitmen ini? Pertama, kita sudah melakukan perbaikan berbagai manajemen perubahan. Kita sudah punya tim agen perubahan, memberikan suatu suasana perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi teman-teman yang bekerja di sini. Kemudian melakukan pengendalian gratifikasi. Apa itu Bu pengendalian gratifikasi? Ini adalah berbagai upaya kaitannya untuk tidak terjebak dalam sifatnya terkait dengan gratifikasi. Oh, kayak zaman dulu lagi ya Bu ya? Ini jadi ada tim yang melakukan pengendaliannya. Iya. Oh, ada timnya sendiri Bu ya? Betul. Ya Bu, silakan Bu. Kemudian kita juga mengelola pengaduan masyarakat. Ya. Pengaduan masyarakat ini kita juga punya secara fisiknya di sini kotak pengaduan. Tetapi di website juga kita sudah muatkan link pengaduan. Iya. Ada tim juga yang menangani khusus untuk ini. Kita melakukan juga penataan sistem manajemen SDM, di mana penataan agar peningkatan dalam memanajemeni SDM yang ada di sini. Penataan tata laksana, kita perbaiki prosedur-prosedur kerja kita supaya lebih efisien. Whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, penguatan akuntabilitas, penilaian kepuasan ada di depan sudah disiapkan. Jadi setiap aplikan yang menerima itu pada saat menerima itu langsung mengklik sepuas apa. Jadi ada beberapa pilihan di sana. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah yaitu Satgas SPIP. Ini antara lain juga memonitor bagaimana lingkungan pengendalian di sini supaya bisa mendukung capaian kinerja di sini. Dan ini adalah di mana upaya kita peningkatan kualitas pelayanan publik. Baik Bu. Salah satu yang telah dilakukan oleh KJ Sydney khususnya tahun ini adalah mungkin tadi sudah saya juga oleh Pak Kanjen, kita telah mengembangkan yang namanya e-form. Jadi tahun 2020 ini kita melanjutkan inovasi secara aplikasi yang telah dibangun pada 2019, yaitu e-form di mana aplikan itu sudah bisa mengisi langsung secara online. Bu. Setelah itu juga ada e-tracking, jadi aplikan bisa mengecek sejauh mana proses. Ada service trackingnya gitu Bu ya? Betul, seperti misalnya itu sudah hal yang udah biasa ya. Nah, ini semua melanjutkan keberhasilan KJ Sydney atas penghargaan wilayah bebas korupsi tahun 2019. Wow. Luar biasa. Terobosan kita adalah untuk 2020 adalah juga memberikan pelayanan pada hari
weekend ya, hari Oh libur. iya iya iya. Setiap hari Sabtu minggu pertama Betul, betul. Sabtu. Iya iya iya. Kemudian kami juga ada greeting setiap pagi. Iya. Dan saat ini kami tengah mengumpulkan responden Iya. yang akan kami kirim ke pusat sebagai salah satu prosedur dalam penilaian apakah betul KJRI itu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Jadi kami sudah menerima sejumlah responden, kami sudah kirimkan. Mudah-mudahan dapat mendukung capaian KJRI sini untuk memperoleh anugerah pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZI WBBM 2020. Oh mantap Bu. Ya baik Bu. disampaikan. Oke. Jadi rupanya sebenarnya tadi saya datang ke sini Bu itu dengan banyak pertanyaan di kepala saya. Baik. Tapi ternyata sudah terjawab semua dengan ini. Nah ini Ya. dan untuk lebih ininya apa Bu? Lebih jelasnya ini ada sosmed. Bisa, Gitu ya. ya. Nanti akan ketik di bawah kita akan insert Baik. gitu Bu ya. Ya. Jadi ini yang paling cepat responnya yang mana nih Bu? Ini ada Apakah hotline, Twitter, Pak. Facebook atau ada yang langsung? Semuanya responsif, Pak. Responsif, Semua ya? sosmed termasuk kita juga provide ini 2 nomor hotline. Ya. Jadi semua ini adalah melalui WhatsApp. Oke, Jadi oke, setiap WNI di luar sini bisa silakan hubungi 2 nomor ini dan kita Iya, akan iya. respon aja. Oh, ini nomor yang udah update ya Bu ya? Sudah, seperti ya? sudah, Pak. Iya. Jadi kan terakhir itu ada berapa isu di teleponnya itu enggak ini ya? Ini dia Nggak- Pak. Oke. Ada satu nomor karena kita ada pergantian vendor untuk telepon. Iya. Jadi sekarang dikelola oleh Telstra. Iya. Kami sudah sampaikan juga. Kami sudah update semua di Udah update, Bu, ya? berbagai medsos kita dan website. Baik Iya. Bu. Jadi untuk ini Bu, untuk selama pandemi ini lebih banyak ke ya Bu ya. Jadi ke elektronik, betul nggak semuanya ya? Iya. Baik. Jadi aplikan yang datang itu hanya mereka sebagai pemohon paspor harus iya. dilakukan foto dan biometrik. Ya, baik Bu, Yang mantap. lainnya sudah dikirim by post dan Iya. service. Ya. Ya, baik. Aduh, terima kasih banyak nih Bu waktunya. Tetap Terima sehat, kasih, maju Kak terus. Rudi, sama-sama. Ya Bu ya, nanti kita insya akan Allah. update terus apa nih mengenai informasi-informasi tadi. Baik. Dan ya sekali lagi terima kasih waktunya Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Sukses selalu. Sukses selalu. Bu, saya sambil jalan-jalan dikit sana Bu ya. Mangga, silakan. Loh, ini ada teman lama ini. Oh, piye iki kabare? Iki ngurus apa Mbak Yani? Ini YouTube mana ini? Ini Satu Indonesia Channel. Lagi ngurus apa Bu? Bu Yani lagi ngurus apa Mbak Yani ini? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kok detail banget sih? Oh iya, enggak lah. Terus pokoknya sukses selalu ya. Sukses selalu ya Bu ya. Oke, ini ada Pak. Ini sekalian. Nah, ini legend banget Suruh ini. nyampein ini. Hah? Ya. Ini. Iya. Pelayanan paspor. Nah, the itu loh best. maksudnya. Ya. The best ya? Pelayanan paspor the The best, nah kan? Selama Ya kan? ini. Jadi Bu Yani ini ya orang yang udah lama tinggal di sini guys. Ya, Jadi udah 40 ya justru iya 40 tahun maka 40 tahun. Maka beliau ini ya Masih yang muda merasakan muda. tetap harus selalu Baru muda. punya cucu 2. Ya jadi itu tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak waktunya dan juga testimoninya. Semoga KJRI semakin ke depan. Oke, the best bye bye. of the Ya, best. terima kasih. Nah, ini terus, ini guys, ini udah mana namanya nih? Gitu ya. Ini counter ini udah model begini nih. Wah, udah canggih sih. Iya, iya, Kalau benar-benar. daftar harus tekan Nah, dulu itu. butuhnya apa. Nanti. Sebenarnya di Indonesia juga udah ada sih, cuman nggak tahu ya. Ya Pak bagus ya. Ini di Indonesia juga ada kan begini ya? Apa yang gini loh Pak? Apa sih namanya nih? Sistem antri begini kan ya? Ada di Kemlu juga sama seperti Kem itu ya. Oke. Ya, inilah teman-teman suasana karena suasana pandemi ya maka agak sepi. Tuh. Nah, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sobat Satu Indonesia Channel. Nah, kita sedang berada di kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Sydney. Nah, pagi ini kita udah janjian sama Pak Konjen langsung untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Konjen mengenai visa
ex-WNI yang bisa disediakan oleh pemerintah kita Indonesia. Juga ada tentang kitab dan kitas. Oke. Nah, kita sambil menunggu Pak Konjen datang, dan untuk waktunya juga semuanya. Nah, ini kita langsung masuk sini. Hai. Pagi Pak Bagus. Apa kabar Pak? Lagi recording nih? Iya. Sekalian aja Pak. Oke, pagi semuanya. Pak Tony. Pak Tony ya, apa kabar Pak Tony? Baik, Pak. Beliau Ya. atas imigrasi nanti akan juga mendampingi wawancara dengan Pak Konjen. Oh siap. Makasih banyak. Nah, selamat bergabung Pak Tony. Ya, Pak. Ya. Oke. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Republik Indonesia, maka mulai tanggal 2 April tahun 2020 orang asing tidak diperkenankan untuk transit maupun masuk ke wilayah Republik Indonesia. Namun demikian, ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan bagi orang asing untuk masuk. Yang pertama adalah bagi para pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS dan juga izin tinggal tetap. Yang kedua, bagi pemegang visa maupun izin tinggal diplomatik dan dinas. Kemudian juga bagi petugas bantuan medis dan bantuan pangan yang bekerja pada proyek-proyek kemanusiaan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya bagi para kru alat angkut udara, laut, dan darat. Dan yang terakhir tentunya adalah para tenaga kerja asing yang bekerja pada proyek-proyek strategis nasional. Pertama, kita melakukan repatriasi anak buah kapal warga negara Indonesia. Kurang lebih ada 1.285 anak buah kapal warga negara Indonesia yang kita bantu koordinasikan untuk repatriasi melalui jalur laut kembali ke Indonesia dari beberapa kapal asing yang mempunyai rute di Australia. Yang kedua adalah repatriasi mandiri mahasiswa Indonesia. Sejak bulan Mei 2020, seluruh perwakilan Republik Indonesia di Australia bekerjasama dengan perwakilan masyarakat dan PPIA Australia serta Garuda Indonesia melakukan koordinasi bagi memastikan kelancaran pemulangan mahasiswa Indonesia sebanyak 358 mahasiswa melalui jalur penerbangan udara di Sydney, di Melbourne, dan di Perth, serta beberapa jalur penerbangan lain yang memungkinkan. Yang ketiga adalah penyaluran paket bantuan bagi para warga negara Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Sebagai wujud dari kepedulian dan perlindungan negara bagi warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI Sydney, maka kami telah melakukan penyaluran paket bantuan di beberapa wilayah, ya, di New South Wales, di Queensland, dan di South Australia. Sebanyak kurang lebih 454 paket bantuan telah disalurkan. Selain dari KJRI, kami juga menghargai dukungan dan kerjasama yang juga dilakukan oleh perwakilan masyarakat Indonesia, organisasi-organisasi masyarakat Indonesia, baik di Queensland, di New South Wales maupun South Australia. Penyaluran paket bantuan ini memungkinkan untuk membantu mereka di dalam rangka kehidupan sehari-hari selama pandemi. Mudah-mudahan ini semua membuat kemampuan mereka dan semangat teman-teman warga negara Indonesia dalam mengatasi pandemi secara sementara. KJRI Sydney juga melakukan pelayanan di dalam rangka
proses untuk mendapatkan visa izin tinggal terbatas yang diberikan kepada warga negara ex-WNI maupun warga negara asing. Untuk selanjutnya, Pak Tony akan menerangkan teknisnya. Implementasi di perwakilan, ya, khususnya di KJRI sini, yaitu bahwa KJRI Sydney hanya menyediakan visa yang sudah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Artinya hanya WNA yang sudah mendapatkan pengecualian, yaitu berupa surat persetujuan penerbitan visa yang biasa kita sebut telex, yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi dengan rekomendasi dari kementerian terkait atau instansi terkait. Sebagai contoh, bagi TKA yang bekerja di proyek nasional, maka harus mempunyai surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja untuk kemudian disampaikan kepada Ditjen Imigrasi dan diterbitkan surat persetujuan visanya. Kemudian selain itu, bagi orang-orang, ada juga kebijakan bagi orang-orang asing yang sudah berada di Indonesia. Bagi orang-orang asing yang sudah berada di Indonesia dan tidak dapat keluar dari Indonesia atau terjebak, mereka diberikan izin tinggal darurat. Dan bagi yang membutuhkan visa baru, mereka tidak perlu lagi untuk mengambil visanya di luar Indonesia seperti biasa. Mereka dapat langsung mengambil visanya di kantor imigrasi sekaligus mendapatkan izin tinggal yang baru. Nah, untuk ex-WNI ini ada keistimewaan atau privilege yang berbeda dengan ITAS-ITAS lainnya. Yang pertama adalah bahwa sponsornya pada saat akan mengajukan visa itu bisa siapa saja, tidak harus perusahaan atau tidak harus suami atau istri. Jadi bisa keluarga, teman atau siapapun yang mau menjadi sponsor ataupun penjamin selama orang asing ini atau ex-WNI ini tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa pemegang izin tinggal terbatas ex-WNI atau repatriasi itu tidak perlu menunggu jangka waktu tertentu untuk dialih atau dikonversikan ke izin tinggal tetap. Nah, untuk izin tinggal terbatas kan 1-2 tahun, kalau izin tinggal tetap bisa langsung 5 tahun. Nah, untuk ITAS ex-WNI ini setelah dapat ITAS, dia langsung besoknya pun ya bisa langsung mengajukan izin tinggal tetap. Sedangkan kalau ITAS yang biasa itu harus menunggu, seperti kalau karena perkawinan dia harus menunggu 2 tahun dulu, 2 tahun perkawinan dia baru bisa dapat mengajukan izin tinggal tetap. Tetapi kalau ex-WNI dia bisa langsung mengajukan izin tinggal tetap setelah dia mendapatkan izin tinggal terbatasnya. Mungkin itu yang menjadi keistimewaan bagi pemegang izin tinggal terbatas ex-WNI. Informasi selanjutnya bisa teman-teman dan ibu bapak sekalian dapatkan melalui web KJRI Sydney, sosial media KJRI Sydney yang ada di tulisan di bawah ini. Di pantai berbisik-bisik, ajak lana